Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manto, seorang kuli berseragam di salah satu pabrik air minum kemasan ternama yang ada di Indonesia. Saya berasal dari sebuah desa di Kabupaten Klaten yang dikelilingi banyak wisata air. Saya akan berbagi sedikit cerita ke sobat Ada Apa Gerangan dikala mendaki ke Gunung Lawu pada Januari kemarin. Ceritanya bermula ketika selepas tahun baru 2022. Jatah cuti tahunan tempat saya bekerja timbul. Mulanya, saya berencana mendaki bersama rekan kerja saya. Tetapi apes, tidak ada satupun yang bersedia menemani saya mendaki dengan alasan mereka tidak ada cuti. Tidak kurang akal, lantas saya searching di Instagram untuk mencari barengan. Akhirnya dapatlah open trip Lawu pada tanggal 15 Januari 2022 bersama rombongan dari Jakarta. Singkat cerita, berangkatlah saya dengan mengendarai sepeda motor menuju terminal di kota Solo. Selanjutnya, saya dijemput oleh guide lokal yang nantinya akan memandu rombongan kami sepanjang perjalanan mendaki menuju ke base camp Candi Ceto. Pukul 8 pagi tibalah kami di base camp. Sambil menunggu rombongan Jakarta tiba, saya ngobrol-ngobrol dengan guide tersebut. Sebut saja namanya Itok. Dan yang satunya saya panggil dengan nama Ari Lesmana, dikarenakan agak mirip dengan vokalis 420. Ketika di base camp, cuaca agak berkabut. Saya sebenarnya sudah feeling tidak enak. Sambil ngobrol-ngobrol, saya melihat ke arah puncak. Dan ternyata ada awan lentikular. Wah, bakalan badai di atas, ucap saya ke Bang Ari. Iya nih bro, jawabnya. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya tiba juga rombongan yang dari Jakarta pada pukul 10 pagi. Saya sendiri sempatkan berkenalan dengan rombongan tersebut. Sambil saya packing ulang tas karir saya. Singkatnya pada jam 11 pagi, kami mulai berangkat. Sampai di pos registrasi, tidak lupa kami semua berdoa masing-masing seusai mendengarkan briefing dari pos tersebut. Saya memilih untuk berada di urutan sweeper menemani Bang Ari. Oh iya, total rombongan kami cukup banyak. Ada 17 orang, 2 guide, seorang mahasiswi, dan cowoknya. Mama muda dengan anak seusia 12 tahun, saya sendiri, dan sisanya adalah para angkatan laut dan darat yang ingin menikmati keindahan Gunung Lawu. Setelah berjalan 15 menit dari pos registrasi, sampailah kami di Patirtan. Tempat ini berada di atasnya Candi Ketek. Perjalanan kami sempat terhenti karena apabila akan memasuki kawasan Patirtan tersebut harus menutup aurat, minimal di bawah lutut. Karena rombongan kami banyak yang memakai celana pendek di perjalanan ini, termasuk saya sendiri. Kami menunggu petugas yang di pertirtaan ke atas mengambilkan kami jarit.
yang akan dipakai menutupi yang pakai celana pendek tadi. Kami lanjut trekking menuju pos 1 sampai sekitar jam 12 lebih 15 menit. Rombongan beristirahat sebat 2 bat sampai saya sendiri 3 bat. Dari sini, rombongan mulai terbagi dengan jarak yang lumayan. Ada kalau 2 tikungan, 1 ke kiri, 1 ke kanan. Saya setelah tahu ditinggal rombongan, memutuskan menyusul mereka. Perjalanan lancar sampai pos 2 sekitar jam 1 lebih. Ketika hampir jam setengah 2 siang, saya yang ingat belum melaksanakan sholat, segera mengeluarkan sarung dan alas sajadah untuk melaksanakan sholat zuhur yang dijama' asar sekalian. Setelah saya selesai, saya mencari sekeliling dan ternyata sudah ditinggal lagi oleh teman-teman menuju ke pos 3. Tanpa berlama-lama, saya mengemasi barang-barang sambil menyulut sebatang rokok. Saya melanjutkan menyusul mereka. Di sepanjang perjalanan, saya jarang mengobrol, soalnya berada di paling akhir. Bukan karena fisik yang tidak kuat, tapi karena lebih menikmati perjalanan dengan kondisi belum malam hari. Di tengah-tengah perjalanan, saya menemukan jalan yang bercabang, tetapi yang satu adalah jalur air hujan dari atas. Saya memutuskan mengambil yang jalur air. Walaupun agak terjal, alhamdulillah saya sukses menyusul rombongan tepat sebelum pancuran atau sumber air di bawah pos 3. Belum sampai pos 3, kabut disertai angin tiba-tiba saja datang. Saya segera masuk ke warung yang ada di pos 3. Tidak lama dari itu, benar saja, itu badai. Kami terjebak badai di pos 3 jam setengah 4 sore. Di warung tersebut sangat banyak pendaki yang berteduh berdesak-desakan, termasuk rombongan saya. Di situ ada yang tidur karena lelah, ada yang menghangatkan badan dengan memesan makanan di pemilik warung. Saya sendiri lebih memilih merokok dan ngopi sambil bercanda sesama pendaki. Bodohnya saya bercanda dengan mengajarkan kata-kata kotor ke pendaki yang bukan berasal dari Jawa. Badai berlangsung cukup lama. Baru sekitar jam 5 sore, rombongan baru bisa bergerak menuju ke pos 4. Di pertengahan perjalanan, cuaca berubah 180 derajat. Yang tadinya di bawah badai, sekarang sunset terlihat begitu indahnya. Saya lantas mengeluarkan HP saya yang sejak dari base camp saya masukkan ke tas pinggang untuk sekedar berburu bahan instastory. Narsis kan? Tanpa saya duga, ternyata ada pesan WhatsApp dari istri saya yang mengabarkan kalau anak kami agak rewel karena demam dan memanggil-manggil bapaknya sejak bangun pagi. Dari situ perasaan saya mulai tidak karuan, antara memutuskan lanjut atau balik kanan pulang ke rumah. Mau saya balas pesan tersebut, sudah terkendala jaringan. Saya berjalan naik menyusul rombongan dengan harapan bisa meminta pendapat leader rombongan kami. Sesampainya di pos 4, saya utarakan pesan dari istri saya kepada leader dan teman-teman. Mereka mengembalikan keputusan kepada saya. Mau lanjut boleh, kalau mau turun silahkan, tapi dengan catatan sendirian. Dikarenakan posisi sampai di pos 4 sudah masuk waktu maghrib, saya melaksanakan kewajiban saya dulu, agar sekalian diberi petunjuk harus bagaimana. Rombongan bergerak setelah lepas waktu maghrib. Saya sendiri masih ragu untuk naik atau turun. Sembari berpikir, saya mengeluarkan rokok kesayangan saya yang bermerek Pegawai Negeri, daerah Provinsi Banten, dengan ditemani termos kecil berisi kopi sisa dari pos 3. Setelah menghabiskan 2 batang rokok, saya pun memutuskan untuk turun sendirian. Berbekal tekad, segera pulang bertemu buah hati memastikan keadaannya. Saya memulai perjalanan turun dengan headlamp di posisinya. Tepat pukul 7:30 malam, seusai berdoa, saya bergerak turun tanpa ditemani seorang pun. Perjalanan turun menuju pos 3 lancar tanpa kendala. Tetapi anehnya, saya tidak menjumpai seorang pun di dalam perjalanan. Padahal tadi pos 3 ramai oleh pendaki, dan rombongan kami yang paling awal bergerak naik. Di perjalanan juga tidak disalip oleh rombongan lain. Saya masih berpikir positif. Palingan masih stay di warung pos 3 atau memilih membuka tenda di pos 3. Singkat cerita,
saya sampai di pos 3 sebelum jam setengah 9 malam. Saya mampir sebentar di warung untuk makan malam dan memastikan kemana para pendaki yang banyak tadi sore. Tanpa berlama-lama, saya melanjutkan perjalanan turun saya. Setelah melewati sumber air di pos 3, saya merasa ada yang menemani perjalanan saya. Saya sendiri orangnya sedikit peka akan hal-hal yang tidak kasat mata. Sepanjang perjalanan menuju pos 2, saya merasa nyaman sekali. Mungkin yang menemani saya dari golongan jin baik. Tanpa terasa, tidak sampai 1 jam, saya tiba di pos 2. Sesaat sebelum sampai pos, seperti ada yang berbisik di telinga saya dengan berucap, "Hati-hati." Saya melewati pos 2 tanpa beristirahat, karena takut tidak ada ojek yang mengantar saya ke terminal Solo. Disinilah keanehan mulai terjadi. Headlamp saya tiba-tiba meredup disertai angin yang mendadak hilang. Jadinya sunyi senyap. Tidak saya hiraukan hal tersebut sampai saya kesal dibuatnya. Saya terjatuh salto depan sebanyak 3 kali. Padahal saya tidak menyandung sesuatu atau tergelincir karena trek yang licin. Saya sempatkan berhenti dan memaki di situ. Di sela saya memaki, ada suara yang menertawakan saya. Karena terlanjur kesal, saya membaca amalan untuk mengerjai balik si empunya suara. Alhamdulillah lancar sampai tiba di pos 1. Di pos 1 ini, headlamp saya kehabisan baterai. Aneh memang, sudah dicas semalaman tapi masih drop. Padahal kondisi masih baru. Saya lantas mengeluarkan HP saya sebagai ganti penerangan. Oh iya, saya tidak sempat beristirahat untuk sekedar meregangkan otot kaki yang mulai lelah, ataupun sebat walaupun mulut berasa kecut. Singkatnya, tibalah saya di Patirtaan. Saya di sini baru mengistirahatkan tubuh saya yang mulai gontai. Kalau di Jawa namanya meletre. Dengan duduk di sebuah batu besar tepat di pojok atas Patirtaan. Lumayan agak lama saya berhenti mengatur nafas yang sudah Senin Kemis. Walau begitu juga sambil sebat. Habislah sebat dan air minum yang saya bawa. Saya melanjutkan menuju base camp. Skip, tibalah saya di base camp. Saya kemudian meminta tolong dari pihak base camp untuk diantar sampai ke terminal tempat saya menitipkan sepeda motor. Alhamdulillah, beliau bersedia dengan meminta upah 150.000. Tidak berpikir lama, saya mengiyakan hal tersebut. Sekedar informasi, saya tiba di base camp tepat pada jam 10 malam. Lumayan ngebut kan? Kayak paket internet malam? Saya mencoba menghubungi istri saya untuk menanyakan kondisi anak saya via telepon. Namun sia-sia saja. Sudah terlelap pikirku. Setelah bersih-bersih, setengah 11 malam, kami berangkat menuju kota Solo. Singkatnya, jam 12 malam saya sampai untuk mengambil motor yang saya titipkan dan lanjut pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Di perjalanan ini tidak luput dari gangguan makhluk dimensi sebelah yang menghambat perjalanan saya. Pada saat saya melewati jembatan besar sebelah tempat tinggal teman kerja saya dihadang oleh seekor monyet yang nongkrong tepat di tengah-tengah jembatan. Saya berpikir itu adalah halu, tapi setelah melewatinya, saya melihat dari kaca spion, ternyata monyet itu masih nongkrong sambil nyengir. Saya bukan tipikal orang penakut akan hal yang demikian. So, tidak saya hiraukan dan ternyata di ujung jembatan saya di-say hello oleh genderuwo yang tingginya melebihi atap rumah. Saya cuma bergumam, "Coba aja kalau berani nyenggol saya, tak bikin kapok ketemu orang kayak saya kamu." Sampailah di rumah pada jam setengah 1 malam. Setelah beres-beres dan berganti pakaian, saya pun merebahkan tubuh saya di samping istri dan anak saya. Dia berkata bahwa tadi sore sempat anak saya demam yang lumayan tinggi dan mengigau memanggil bapaknya. Tapi alhamdulillah saat saya sampai di rumah sudah mendingan. Saya merasakan di kaki saya ada yang janggal. Tidak seperti pendakian sebelum-sebelumnya. Saya merasakan kaki saya berat dan sakit. Sampai-sampai mau bergerak pindah posisi ataupun bangun harus dibantu dengan tangan saya. Kalau tidak, minta bantuan istri saya.
Sorenya di hari Minggu, saya main ke tempat kakak saya di desa sebelah. Beliau ini orangnya bisa dikatakan mempunyai kelebihan dibanding orang normal. Saya pun menanyakan perihal apa yang saya alami selama pendakian, murni bukan halusinasi. Sosok yang menemani ketika turun dari pos 3 adalah Eyang, entah Eyang siapa. Dan yang di pos 2 ke bawah adalah jin dengan kasta yang lebih rendah dan biasanya memang mengganggu. Terus yang di jembatan adalah pesugihan yang dimiliki warga sekitar. Nah, untuk yang di kaki saya, ternyata ada 4 sosok anak kecil yang berpenampilan layaknya di film kolosal. Saya kemudian menyuruh kakak saya untuk mengembalikan sosok 4 anak kecil tersebut ke asalnya. Tapi anehnya, setelah sedikit dipegang oleh kakak saya di bagian lutut, kaki saya terasa ringan dan sakitnya tinggal sakit pegel perjalanan. Kami berbincang-bincang setelahnya. Beliau berpesan agar kalau mau kemana-mana harus mendapatkan izin atau ridho anak dan istri dulu. Sebenarnya sosok anak kecil tidak usah dikembalikan juga tidak apa-apa, karena mereka suka kepada saya dan ingin ikut untuk berbuat amal kebaikan bersama saya. Saya pun menjadi peka dan disukai banyak makhluk halus yang baik, mungkin karena ada yang mengikuti saya sejak kakek nenek saya meninggal dunia. Wallahu alam. Singkatnya, saya mencoba menanyakan ke istri saya apakah kemarin sewaktu saya berangkat naik gunung, dia setengah hati mengizinkan. Dan jawabannya memang iya. Pesan buat teman-teman sahabat Adak Pagerangan, sebelum bepergian, hendaklah berpamitan dan pastikan mendapatkan ridho dari anak istri ataupun keluarga yang lainnya. Janganlah seperti saya, orang yang selengean, bercanda ngawur dan agak menantang makhluk beda dimensi. Permisilah ketika di tempat asing karena kita sebagai tamu di sana. Kesalahan saya sampai diikuti anak kecil adalah langsung duduk istirahat di atas batu tanpa permisi. Terima kasih buat Bang Tama yang mau membacakan sedikit kisah saya yang gagal muncak karena anak. Semoga diberkahi selalu oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang amal dengan membawakan kisah-kisah untuk sahabat Adak Pagerangan semuanya. Mohon maaf bila ada penulisan awur-awuran kurang rapi di sana sini. Ya, maklumlah, cuman kuli berseragam, bukan penulis. Oh iya, salam buat sekawan piknik. Ini adalah grup piknik dan mendaki yang ada di pabrik saya. Kapan nih kita jalan-jalan lagi? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sederhana berdinding papan itulah Mbah Ina atau yang lebih akrab dipanggil Mbah Na tinggal. Perempuan berusia senja itu hidup sendirian dan hanya ditemani oleh kucing-kucing liar yang banyak berkeliaran di sekitar tempat itu. Untuk mencari nafkah, Mbah Na berjualan nasi pecel di depan rumah. Harga yang murah membuat nasi pecelnya selalu habis tidak bersisa. Anak-anaknya telah berulang kali meminta Mbah Na tinggal bersama mereka. Namun Mbah Na bersikeras menolak. Ia tahu anak-anaknya bukan orang yang kaya. Karena itu, ia tidak ingin merepotkan mereka. Ketiga anaknya pun tidak bisa memaksa ibunya itu. Sebagai ganti, setiap ada kesempatan, mereka selalu berusaha mengunjungi Mbah Na. Seperti biasa, di saat senggang, Mbah Na selalu menyibukkan diri dengan menyapu halaman surau yang ada di depan rumahnya. Dengan telaten, dipungutnya daun-daun kering, lalu dimasukkan ke dalam kantung yang dibawanya. Sudah bertahun-tahun lamanya, Mbah Na melakukan itu tanpa ada yang menyuruh dan juga tanpa bayaran. Bahkan bila ada yang memberikan uang, Mbah Na langsung memasukkannya ke kotak amal setelah si pemberi pergi. Minto, seorang pemuda yang kebetulan melihat hal itu, pernah bertanya kepada Mbah Na, "Kok dimasukkan kotak, Mbah? Kan uang itu untuk Mbah." "Soalnya Mbah masih punya uang, toh. Beras juga masih ada," jawab Mbah Na. "Ya kan buat tabungan, Mbah. Siapa tahu nanti ada kebutuhan mendesak." Mbah Na tersenyum. "Misalnya sakit, begitu maksudmu toh?" "Ya bisa aja kan, Mbah.
Namanya juga orang kan, ada saatnya sakit juga. Minto merasa bersalah, seolah-olah ia mendoakan Bahna sakit. Sakit itu rezeki dari Gusti Allah toh. Kan dosanya bisa berkurang kalau sakit. Lagi pula Allah tidak akan menguji jika Bahna tidak mampu. Maksudnya Mbah, aku kok mumet sih mendengar ucapan Mbah? Kalau Mbah punya uang banyak, Mbah takut malah diberi sakit sebab dianggap mampu membeli obat. Karena itu, Mbah lebih memilih bersedekah sebab sedekah bisa menolak musibah. Minto mengangguk-angguk. Sedikit banyak, ia mulai bisa memahami jalan pikiran Bahna. Kalau begitu, kenapa tidak langsung menyuruh orang itu untuk langsung memasukkan uangnya ke kotak amal saja, Mbah? Mbah tidak ingin membuatnya kecewa toh. Kasihan, nanti pahalanya berkurang. Selain itu, Mbah juga tidak ingin dianggap sombong. Waktu terus berjalan. Pelan tapi pasti, derap langkah pembangunan mulai memasuki desa Bahna. Dibukanya tempat wisata air terjun membuat orang-orang kota ramai berdatangan. Lokasi desa Bahna yang letaknya tidak jauh dari tempat wisata itu pun ikut menggeliat. Kebun-kebun menghilang dan berganti dengan villa serta tempat penginapan. Dengan wajah masam, Pak Dargo keluar dari rumah Bahna. Untuk kesekian kalinya, ia gagal membujuk Bahna untuk menjual tanahnya. Maklar tanah itu pening karena Pak Joni, si pemilik modal, hanya mau membeli tanah di samping kanan dan kiri rumah Bahna jika tanah Bahna ikut dibeli juga. Harga tinggi sudah ditawarkan, namun Bahna tidak bergeming. Pernah juga ia meminta ketiga anak Bahna untuk membujuk ibunya dengan iming-iming sejumlah uang, tapi hal itu juga gagal. Ia juga dicaci maki dan nyaris dihajar oleh Bimo, anak kedua dari Bahna. Beberapa hari kemudian, Dargo yang kebingungan bertemu dengan Jarwo di kedai tua. Belantik sapi itu lalu memberitahu jika ada orang yang bisa membantu memecahkan kesulitan Dargo. Setelah bernegosiasi masalah bagi hasil, Jarwo akhirnya bersedia mengantar Dargo ke tempat itu. Perjalanan menuju rumah Kisonto tidak mudah. Setelah hampir 2 jam lamanya menyusuri hutan, barulah Dargo dan Jarwo tiba di depan sebuah rumah kayu beratap ilalang yang berdiri di bawah pohon iprik raksasa. Beberapa burung gagak terbang berhamburan sambil berteriak begitu melihat kedatangan mereka. "Masuk saja, wo," ucap seseorang dari dalam rumah. Jarwo masuk lebih dulu, kemudian Dargo. Tulang, bulu, dan asap kemenyan yang bercampur bau bunga serta bau-bau lain membuat perut Dargo mual. Hampir saja ia muntah. Namun demi terlaksananya niat, Dargo berusaha menahannya sekuat mungkin. Kisonto menyambut kehadiran mereka dengan tatapan dingin. Jarwo dan Dargo lalu duduk bersila di depan Kisonto. "Berapa ekor, wo?" tanya Kisonto. "Bukan saya, Ki, tapi teman saya ini yang punya kepentingan," jawab Jarwo sambil mengulurkan sebuah bungkusan. Dargo menceritakan masalahnya. Kisonto hanya manggut-manggut sambil sesekali mengelus jenggotnya. Setelah Dargo mulai bercerita, Kisonto berdiri dan mengambil sebuah bungkusan kain berwarna hitam. "Lemparkan ini di tanah perempuan itu. Paling lama 3 hari dia akan minggat dari sana," ucap Kisonto sambil mengulurkan bungkusan itu pada Dargo. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, Jarwo dan Dargo meninggalkan tempat Kisonto. Dalam perjalanan pulang itulah Dargo tahu rahasia sukses Jarwo. Rupanya selama ini ia menggunakan jasa Kisonto agar membuat sakit sapi atau kerbau yang akan dibelinya. Hewan yang telah sakit itu lalu dibeli Jarwo dengan harga murah. Kemudian Kisonto mencabut tenungnya hingga sapi dan kerbau tersebut kembali sehat dan bisa dijual dengan harga tinggi. Hari sudah sore ketika Dargo sampai di desa. Tanpa menunggu, ia langsung menuju rumah Bahna. Saat dirasa aman, ia langsung melemparkan bungkusan kain hitam dari Kisonto. Benda itu jatuh tepat di sebelah sumur. Dargo lalu bergegas pergi. Di kepalanya, tumpukan uang sudah terbayang.
Malam itu, Bahna merasakan hal yang tidak biasa. Entah mengapa, hawa yang biasanya sejuk menjadi terasa pengap. Semakin malam, hawa panas itu malah semakin menjadi. Menjelang tengah malam, bahkan terdengar suara ribut di dekat sumur. Bahna bergegas keluar. Ia takut jika suara itu adalah suara kucing yang tercebur ke sumur. Namun ternyata tidak ada apa-apa di sana selain kegelapan. Menjelang subuh, barulah hawa panas tersebut berangsur menghilang. 3 hari kemudian, Dargo kembali ke rumah Bahna. Kali ini dengan percaya diri, ia membawa akta jual beli tanah yang tinggal ditandatangani oleh Bahna. Namun, betapa terkejutnya Dargo saat tahu Bahna tetap tidak mau menjual tanahnya. Muka Dargo memerah. Dalam hati, ia memaki-maki Jarwo dan Kisonto. Akhirnya Jarwo dan Dargo kembali lagi ke tempat Kisonto. Sama seperti sebelumnya, tukang tenung itu kembali memberikan sebuah bungkusan kain pada Dargo untuk dilemparkan ke tanah Bahna. Namun ternyata hasilnya sama saja dengan bungkusan yang pertama. Bahna baik-baik saja dan tetap tidak mau menjual tanahnya. Setelah 3 bungkusan tidak membuahkan hasil, Kisonto memutuskan untuk ikut bersama Jarwo dan Dargo. Di rumah Dargo, tepat jam 12 malam, Kisonto mengeluarkan tulang, potongan kain, kulit, serta batu dari kantung yang dibawanya. Setelah itu, ia menghunus sebilah keris dan mengusapkannya pada benda-benda itu. "Pergilah, bunuh perempuan itu," bisik Kisonto. Mata Jarwo dan Dargo terbelalak saat melihat batu, kulit, kain, dan tulang itu tiba-tiba saja menghilang. Di saat yang sama, 7 lilin yang tadinya mati juga mendadak menyala. Kisonto sendiri diam seperti patung, duduk bersila dan tangan bersedekap memegang keris. Matanya terpejam dan mulutnya komat kamit. 1 jam berlalu, tubuh Kisonto bergetar. Sementara nyala ke-7 lilin bergerak kacau seolah ditiup angin kencang. Padahal tidak ada angin yang berhembus. Keringat terlihat mengucur deras dari kening Kisonto. Sementara getar tubuhnya juga semakin keras. Demikian juga dengan api lilin. Di saat yang sama, Bahna tidak bisa memejamkan matanya. Suara-suara aneh yang didengarnya membuatnya kebingungan dan ketakutan. Di tengah situasi mencekam itu, yang bisa dilakukan Bahna hanya berzikir, memohon perlindungan dari Sang Esa. Kalimat hasbunallah terucap tanpa jeda dari mulutnya. Jika Bahna bisa melihat apa yang terjadi, ia mungkin sudah pingsan. Di sekeliling rumahnya, pertempuran sedang terjadi dengan dahsyatnya. Jin-jin jahat kiriman Kisonto berusaha keras memasuki rumah Bahna untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, di lain pihak, ribuan titik cahaya yang melayang di sekeliling rumah bergerak mengikuti kemana saja jin-jin itu pergi dan menghalangi mereka masuk. Pada akhirnya, satu persatu jin-jin Kisonto berhasil dikurung oleh titik-titik cahaya itu. Tubuh jin-jin itu pelan-pelan terbakar dan menghilang. Di rumah Dargo, keributan sedang terjadi. Saat api lilin satu persatu padam, Kisonto tiba-tiba saja ambruk. Tubuhnya kejang-kejang dan mengeluarkan asap. Tepat saat lilin terakhir padam, tubuh Kisonto justru terbakar. Dargo dan Jarwo yang ketakutan berebut untuk keluar kamar. Namun entah kenapa, pintu kamar tidak bisa dibuka. Keesokan paginya, seisi desa digemparkan dengan kebakaran yang terjadi di rumah Dargo. Dari 3 mayat hangus yang ditemukan, hanya Dargo dan Jarwo yang masih bisa diidentifikasi. Sementara mayat yang ketiga masih menjadi misteri. Di rumahnya, Bahna tiada henti mengucap syukur masih diberi kesempatan bertemu pagi. Saat membuka pintu, betapa kagetnya dia melihat seluruh halaman rumah telah dipenuhi dedaunan kering. Perlahan bibirnya tersenyum. Ia kemudian masuk dan keluar dengan membawa kantong sampah. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Bahna kembali memunguti satu demi satu daun-daun kering tersebut sambil bertasbih.
Malam ini, aku sengaja datang lagi ke tempat kami pertama kali bertemu. Perlahan, langkahku menuju sudut paling gelap di tempat itu. Taman kota yang biasanya ramai dengan pasangan muda-mudi mengobrol dan mengingkari janji itu kini sepi. Sejak peristiwa penemuan mayat seorang gadis beberapa tahun lalu, tidak ada lagi yang berani untuk bermain peta umpet di gerumbul semak dan pepohonan dengan petugas keamanan. Kabarnya sih, bukan petugas keamanan yang membuat mereka takut, tapi penampakan gadis yang itulah yang meneror para pasangan cabul itu. Aku sendiri tidak percaya, sebab menurutku, orang baik tidak mungkin menjadi hantu. Beberapa orang pemulung berselimut sarung tampak tidur beralas kardus dengan bantal karung atau buntalan kain yang berisi pakaian mereka. Saat aku kebetulan melewati kaum malang itu, 1-2 orang terbangun dan menatapku curiga. Mungkin mereka mengira aku adalah petugas Satpol PP yang sedang berpatroli. Tidak lama kemudian, mereka kembali memejamkan matanya. Seperti biasa, saat aku tiba di bangku itu, wangi bunga kemuning bercampur mawar memenuhi tempat itu. Sebenarnya, ada juga bunga menur, tapi mungkin sedang tidak berbunga sehingga aromanya tidak ikut tercium. Pelan-pelan ku bersihkan debu dan dedaunan kering yang ada di bangku. Kemudian, aku pun duduk dan menyulut rokok. Aroma tembakau bercampur daun teh seketika itu juga memenuhi udara. Perasaanku sedikit gelisah ketika Rani tidak juga datang. Tidak biasanya gadis itu terlambat. Kau masih saja merokok, Jan? Hatiku lega seketika. Tanpa menoleh, aku sudah tahu suara siapa yang sedang bertanya di belakang itu. Ini adalah satu-satunya hiburanku saat ini, Ran. Kau kan seharusnya sudah tahu dari dulu. Jawabku sambil mengepulkan asap menggodanya. Tidak cukupkah aku untuk menghiburmu? Bisik gadis bernama Rani itu ketika dia sudah duduk di sampingku. Aku tidak berani menoleh. Jarak kami begitu dekat. Sudah bisa dipastikan jika aku menoleh, bibirku pasti akan menyentuh bibirnya. Rani tahu aku pengecut untuk hal-hal seperti itu. Karena itulah, Rani seringkali menggoda dengan cara seperti itu, dan dia menikmati kepengecutanku sambil menahan tawa. Kau bukan hiburan, Ran. Bagiku kau adalah kebahagiaan, sebab tanpamu yang tersisa padaku hanyalah penderitaan. Rani kemudian berdiri. Angin meniup lembut rambutnya yang terawat itu. Rambut yang wanginya selalu bisa menenangkan itu. Namun kali ini, tidak kulihat lagi senyum manis yang mampu membuatku merasa menang itu. Sebagai gantinya, malah sorot mata sedih yang menatapku. Lalu mengapa kau terus melakukan itu? Bukankah aku sudah melarangmu? Tak bisakah kau beri aku benda selain benda itu? Bisiknya lirih dengan mata berkaca-kaca, sementara jarinya menunjuk bungkusan di dekat kakiku. Ia kemudian berlutut dan menangis tersenduh di lututku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sejak awal, aku sudah tahu Rani pasti akan murka dengan perbuatanku. Gadis cantik bermata bundar yang sedang menangis ini terlalu lembut untuk bisa memahami apa yang kukerjakan. Ku beranikan diri untuk membelai rambutnya. Maafkan aku, Ran. Aku harus melakukan ini. Cukuplah cinta kita yang kandas dengan cara seperti ini. Tapi jangan cinta yang lain. Bisikku berusaha menenangkannya. Ini adalah yang terakhir kalinya, Ran. Setelah malam ini, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rani mendongakkan kepala. Sorot matanya ragu menatapku. Benar. Lalu setelah ini, apa yang akan kau bawa untukku? Doa, Ran. Doa. Ucapku lembut. Rani tersenyum manis dan senyum itu masih terlihat hingga aku selesai menguburkan isi bungkusan yang kubawa. Kepala salah seorang pria yang telah menculik, memperkosa, dan membunuhnya 5 tahun lalu di bangku itu.
Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.